Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga kita selalu sehat dan sehat selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang hebat, yang soleh dan soleha, pada kesempatan ini kita akan belajar tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah belajar tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah, yaitu dalam bidang agama dan sosial. Untuk melengkapinya, kita sekarang akan belajar di bidang ekonomi dan pertahanan. Dalam bidang ekonomi, Nabi Muhammad SAW menciptakan kesejahteraan umum. Yang dilakukannya adalah mewajibkan orang kaya untuk mengeluarkan zakat, sehingga orang yang tidak kaya, yaitu orang miskin, mendapatkan kesejahteraan dari zakat tersebut. Kemudian pengembangan prinsip-prinsip perekonomian. Prinsip-prinsip tersebut adalah melarang orang yang melakukan akad jual beli dengan sumpah. Jadi tidak ada sumpah dalam akad jual beli. Kemudian memberi kemudahan dan pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Bagi orang yang membutuhkan, Nabi Muhammad SAW memberikan kemudahan dan memberikan pinjaman kepada mereka. Kemudian melarang melakukan monopoli atau menimbun barang-barang yang dibutuhkan. Ini sangat dilarang, yaitu menimbun barang-barang yang dibutuhkan atau memonopoli suatu barang. Kemudian yang lebih penting, yang dan tidak kalah penting, yaitu menghindari unsur-unsur riba. Karena jika kita melakukan riba, nauzubillah, neraka adalah tempatnya. Nauzubillah min zalik. Kemudian dilakukan dengan jujur. Ya, digarisbawahi jujur. Dalam jual beli harus jujur. Kemudian bersifat kasih sayang dan pemurah dalam jual beli. Ada rasa kasih sayang dan pemurah dalam melakukan jual beli. Kemudian menjauhi sifat gharar. Apa itu gharar ya? Gharar adalah artinya menjual suatu barang atau sesuatu yang tidak jelas bentuknya. Tadi dalam bidang ekonomi. Sekarang kita masuk ke dalam bidang pertahanan. Bagaimana cara mempertahankan dan mengamankan negara? Pertama, yaitu mengutamakan cara damai. Rasulullah SAW mengajarkan dengan cara damai. D-A-M-A-I, damai. Kemudian seluruh kaum muslimin bertanggung jawab atas keamanan dan pertahanan negara. Dan selanjutnya menggiatkan program latihan. Latihan apa? Latihan bela negara dan pengawasan. Kemudian mengembangkan perlengkapan dan peralatan perang
melalui pendanaan dari masyarakat. Selanjutnya menggunakan teknik mendahului menyerang. Jadi kita menyerang terlebih dahulu. Tekniknya. Kemudian dalam bidang pertahanan, bagaimana sistem pertahanannya? Sistem pertahanannya adalah bermusyawarah dalam menentukan taktik militer. Jadi dalam menentukan taktik militer, Nabi Muhammad SAW mengutamakan musyawarah. Kemudian mengalahkan musuh tanpa pertempuran. Tidak ada pertempuran dalam mengalahkan musuh. Kalau bisa. Kemudian tidak mudah marah. Karena ingat, la taghdab walakal jannah. Janganlah kau marah, maka bagimu syurga. Selanjutnya pendelegasian kepemimpinan pasukan. Kemudian komunikasi militer yang jelas dan tegas. Jadi harus jelas. Selanjutnya selalu waspada. Setiap saat waspada. Selanjutnya tidak segan seorang pemimpin turun ke bawah. Dan terakhir, selalu memberikan pujian dan bersikap adil terhadap pasukan. Nah, demikianlah dalam bidang pertahanan. Sekarang sudah lengkap. Asep, yaitu di bidang A, agama, S, sosial, E, ekonomi, P, pertahanan. Alhamdulillah kita sudah belajar tentang upaya Nabi Muhammad SAW dalam membina masyarakat Madinah dalam 4 aspek tadi. Demikianlah pertemuan kita pada kali ini. Kita akhiri dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.